Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Harga saham ini mendekati PBV terendah 10 tahun terakhir. Sudah sangat murah, perusahaan milik orang terkaya di Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, dari ratusan perusahaan yang listing di bursa, kamu hanya akan menemukan sedikit perusahaan yang punya fundamental baik dengan brand yang kuat. Nah, di video ini, Mimin mau bahas satu perusahaan itu. Perusahaan ini juga rutin bagi dividen setiap tahun, yang tentunya menguntungkan pemegang saham. Sebagai informasi, pemilik perusahaan ini merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia. Selain itu, valuasi PBV saat ini sudah mendekati valuasi terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Sekarang Mimin mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangannya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, Mimin akan beri kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Tapi seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum beli saham. Disclaimer on. Pertama, aset. ICBP punya aset 107 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 103. Artinya, aset perusahaan naik 4 triliun atau 3,88%. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset tersebut, perusahaan punya goodwill 54 triliun. Artinya, 50,47% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap, di mana tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Selain goodwill, ada juga aset tetap. Dari total aset 107 triliun, perusahaan punya aset tetap 14 triliun. Artinya, 13,08% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1 triliun atau 7,69%. Kedua, liabilitas. ICBP punya liabilitas 54 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 53 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 1 triliun atau 1,89%. Nah, dari total liabilitas tersebut, perusahaan punya hutang obligasi 24 triliun. Artinya, 44% hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang obligasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 24 triliun. Nah, selain hutang obligasi, ada juga hutang bank. Dari total liabilitas tersebut, perusahaan punya hutang bank 6 triliun. Artinya, 11% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 24 triliun atau minus 80%. Ketiga, ekuitas. ICBP punya ekuitas 31 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 29 triliun, artinya ekuitas perusahaan naik 2 triliun atau 6,90%. Dari total tersebut, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 25 triliun. Artinya, 80% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3 triliun atau 13,64%. Keempat, pendapatan. ICBP punya pendapatan 42,62 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 33,89 triliun. Artinya, pendapatan perusahaan naik 8 triliun atau 25,76%. Kelima, biaya pokok. ICBP punya biaya pokok penjualan sebanyak 27,09 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 21,56 triliun. Artinya, biaya pokok naik ke 5 triliun atau 25,65%. Keenam, laba. ICBP mampu menghasilkan laba sebanyak 4,96 triliun. Artinya, jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 3,96 triliun, laba perusahaan naik 1 triliun atau 25,25%. Ketujuh, rasio keuangan. ICBP punya ROE 20,72% dengan NPM 11,66%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 170%. Rasio ROE dan NPM sangat baik karena laba yang naik 25%. Tapi, harus diingat,
Perusahaan ini juga punya komposisi hutang yang besar, yakni mencapai 170%. Kedelapan, valuasi. Saham ini PER 15,58 kali dengan PBV 3,23 kali. ICBP punya valuasi di atas rata-rata dengan angka PBV yang mencapai 3 kali. Meski begitu, jika membandingkan dengan histori valuasinya, angka di tahun 2021 ini sebenarnya cukup rendah. Nah, apakah menurutmu valuasi ICBP termasuk wajar dengan melihat brand image yang sangat besar? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada penambahan nominal kas, piutang usaha, dan persediaan. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari naiknya liabilitas jangka pendek lain. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. Keempat, kenaikan laba berasal dari naiknya pendapatan melebihi kenaikan biaya. Kelima, rasio profitabilitas terlihat baik, tapi hutang ICBP sangat besar. Keenam, valuasi saham ini cukup tinggi. Demikian analisa singkat saham ICBP berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang Mimin. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur, lurus perbuatannya. Thank you.